Saya baca banyak tuh di komentar sebelumnya gitu ya. Wah, ini ada kelompok Nasdrun katanya. Nasdrun ini adiknya Kadrun, tapi lahirnya langsung brewokan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu ketinggalan kereta. Yang orang lain sudah bahasnya Bambang Tri ditangkep, dia masih bahas KDRT Lesti. Ketinggalan kereta gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kader bergerigi dari Partai Demokrat, the one and only Andi Arief. Karena hari ini sudah 13 Oktober gitu ya, tapi Andi Arief baru bicara PKI. Ketinggalan kereta dia. Ini terlambat banget gitu. Ini udah bulan Oktober, udah pertengahan, dia masih baru bahas PKI. Ya karena menurut Andi Arief gitu ya, Sekjen dari PDI Perjuangan atau Hasto Kristianto itu jadi mirip seperti DN Aidit, ketua PKI. Ini Andi Arief ada apa ini kok baru bahas PKI sekarang gitu? Apa dia telat datang bulan? Maksudnya bulan di versi dia gitu ya, di kepala dia mungkin masih September sekarang. Meskipun kenyataannya sudah Oktober. Ya mana tahu masih ada efek-efek sabu-sabu gitu ya. Dia ngerasa ini masih September. Oke, kita bicara PKI. Telat datang bulan. Dan dari yang lucu dari pernyataan Andi Arief ini, ya Nasdem yang bingung jadinya. Lah kok Andi Arief malah bahas-bahas PKI. Teman koalisi kok bahas PKI gitu. Isu-isu yang selama ini ditujukan kepada Pak Jokowi gitu kan. Sementara Nasdem katanya pendukung Pak Jokowi. Bingung Nasdem itu mau bela yang mana. Tapi di sisi lain Nasdem kan memang sedang berhadapan-hadapan sama PDI Perjuangan gitu terkait politik identitas atau politik antitesa dari Pak Jokowi. Jadi yang bertarung sebenarnya antara PDI Perjuangan dan Nasdem, ini Demokrat ikut-ikutan. Tambah bikin bingung gitu. Ya karena menurut Andi Arief, Pak Hasto atau Sekjen PDI Perjuangan ini melakukan adu domba katanya. Ini merasa sosok yang paling berkuasa padahal nggak berkuasa. Ini Pak Hasto katanya cuma cari muka, kriminalisasi. Wah, kok kriminalisasi? Kayaknya kok familiar gitu. Dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Kayak kalau bawa sebelah gitu ya. Tapi yang saya gak habis pikir dari pernyataan Andi Arief adalah ketika dia merasa kayaknya tahu betul DN Aidit gitu. Padahal kita, masyarakat Indonesia, itu kan gak terlalu tahu soal DN Aidit seperti apa di masyarakat kita hari ini gitu. Apalagi dengan sejarah-sejarah yang banyak versi. Ya gara-gara Soeharto itu kan kemudian sejarah-sejarah soal PKI itu kan jadi beragam gitu. Dan kita jadi nggak terlalu tahu mana yang benar pada akhirnya. Tapi Andi Arief kayaknya kok paham betul soal DN Aidit. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan emang dari sini sumber kekacauan informasi terkait PKI. Yang setiap September bilang isu PKI. Cuma sekarang lambat karena mungkin ya itu telat datang bulan atau bulannya di kepala Andi Arief itu lambat terdatang. Wah, susah lah bahasanya gitu. Ya karena bicara sama orang yang masih terpengaruh sama efek sabu itu kadang susah gitu. Kadang nggak nyambung gitu kan. Dari pernyataan-pernyataannya nggak logis, masih imajinatif gitu kan. Ya karena ketika Andi Arief mengatakan bahwa Hasto atau Sekjen PDIP ini mencari muka gitu ya, ini kita kan jadi bertanya-tanya gitu. Pak Hasto mau cari muka sama siapa? Ya karena secara struktur di atasnya Pak Hasto kan cuma Bu Mega gitu. Lah kalau sama Bu Mega ngapain Pak Hasto cari muka lowong tiap hari laporan? Nah kalau di pemerintahan di kabinet Presiden Jokowi misalkan Pak Hasto gak jadi menteri gitu. Dia hanya sekjen partai dan
Pak Jokowi adalah kader partai. Sementara anak dan menantu Pak Jokowi juga kader PDIP. Lah terus Hasto nih mau cari muka sama siapa? Sama Pak Jokowi. Lah ngapain? Lawang dia sekjen partai. Dan kalau bicara soal kriminalisasi terhadap Nasdem gitu ya, saya bingung gitu bagian mana dari pernyataan Pak Hasto yang dianggap kriminalisasi. Dan kalau bagi Demokrat Nasdem melakukan kriminal atau dikriminalisasi oleh PDIP, itu kan artinya Demokrat setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Nasdem dengan mencapreskan Anies adalah sebuah tindakan yang jahat. Jahat bukan gitu kan. Jahat jangan-jangan menurut Demokrat gitu ya. Lah kok dikit-dikit kriminalisasi kayak kelompok 212 aja gitu. Padahal pernyataan-pernyataan dari Hasto sebenarnya ya benar gitu. Ketika Nasdem malah menyiapkan sosok pengganti Presiden Jokowi misalkan meskipun belum capres, masih bakal calon gitu ya karena koalisi belum terbentuk gitu. Tapi kan aneh kalau kemudian Nasdem yang katanya merasa sebagai pendukung Pak Jokowi malah menyiapkan sosok yang antitesa atau berkebalikan, bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Itu kan artinya Nasdem ya nggak setuju dengan Pak Jokowi, makanya kemudian menyiapkan sosok yang berkebalikan gitu. Lah terus ngapain Nasdem masih ada di dalam? Ini mungkin yang dianggap oleh Andi Arief sebagai jahat, bukan? Jahat itu. Tapi yang namanya sekali lagi efek sabu-sabu gitu ya. Kadang memang pernyataan-pernyataannya itu nggak nyambung gitu. Atau tanpa data yang ngarang-ngarang imajinatif gitu. Jadi sama seperti ketua umumnya. Ketua umum Demokrat juga sama. Imajinatif gitu. Nggak nyambung, nggak logis. Karena AHY bilang bahwa di zaman SBY katanya. Itu masyarakat lebih lebih sejahtera, lebih baik dipimpin oleh Pak SBY. Ini kayaknya kalau AHY nggak nyabu sih gitu ya. Lah kok cuma sama aja kayak Andi Arief pemikirannya. Mirip gitu. Padahal kayaknya nggak nyabu gitu. Kayaknya. Nggak tahu aslinya gitu. Ya kadang ketika AHY bilang di zaman SBY lebih baik secara ekonomi, harga pangan, BBM, ini tanpa data gitu. Di zaman SBY inflasi itu buruk sekali, kenaikan harga BBM berkali lipat gitu. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi secara persentase, itu masih lebih buruk SBY gitu. Yang namanya kenaikan harga, inflasi di mana-mana, di seluruh dunia, yang namanya inflasi, ya ada gitu. Di Indonesia juga sama, nggak pernah kita kemudian menjadi lebih murah dari tahun ke tahun, nggak mungkin gitu. Semua itu ya ada inflasinya, tapi yang dihitung adalah persentasenya. Nah dulu di zamannya Pak SBY, ketika menaikkan harga BBM, itu bisa sampai 2 kali lipat sekali naikin. Nah sekarang nggak nyampe, baru 30%-nya gitu. Tapi menurut AHY ini di zaman SBY lebih baik. Padahal di zaman yang krisis global seperti sekarang, di mana semua dunia kena dampak pandemi gitu ya, itu efeknya atau inflasi atau efek ekonominya terhadap Indonesia sendiri itu masih lebih baik dibandingkan eranya SBY. Apalagi kalau nggak ada corona hari ini, pasti jauh-jauh lebih baik. Lawang ada corona aja kita lebih baik dibandingkan zamannya SBY. Ini kok malah bangga-banggain bapaknya. Padahal ngapain SBY zaman ketika dulu memimpin gitu. Kecuali bikin hambalang dan bikin lagu, kita nggak ada yang ingat soal apa yang dilakukan oleh SBY. Nah kalau zamannya Pak Jokowi banyak gitu. Minimal sejarah akan mencatat bahwa Freeport untuk pertama kalinya diambil alih sama Indonesia oleh Pak Jokowi. Minimal untuk pertama kalinya Jawa tersambung dengan jalan tol di eranya Pak Jokowi. Ada banyak jalan-jalan desa misalkan dengan program dana desa. Itu petani sekarang kalau datang ke ladang udah pakai motor tuh, nggak usah jalan kaki lagi. Karena apa? Karena jalannya udah bagus-bagus semua. Nah ini menurut AHY, SBY tetap lebih baik dibandingkan zamannya Pak Jokowi. Ini apa anak-anak ini? Ini kalau AHY tetap membangga-banggakan SBY gitu ya, ya sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama dia. SBY kan bapaknya gitu ya, dan kalau AHY merasa bahwa dia bisa seperti SBY ya nggak bisa. Dia cuma bisanya ya cukup sampai di ketua umum partai aja. Kalau mau jadi presiden susah.
Lo jadi calon gubernur aja kalah. Kok mau jadi presiden, kok mau nyamain SBY gitu ya. Dan lagian ya sekali lagi, prestasi yang katakanlah prestasi gitu ya, ya prestasi membangun Hambalang misalkan, itu kan juga bagian dari prestasi SBY gitu ya. Itu belum tentu bisa disamai sama AHY. Karena prestasi bapak bukan prestasi anak. Ini dua hal yang berbeda. Ya tapi lagi-lagi gitu. Dari pernyataan Demokrat ini, yang paling bingung adalah Nasdem. Ya karena Nasdem kan ngaku sebagai pendukung Pak Jokowi gitu ya. Nah terus sekarang dia mau berkoalisi dengan Partai Demokrat, berteman dengan Demokrat yang mengklaim bahwa di eranya SBY itu lebih baik dari sekarang. Nah Nasdem posisinya ada di mana itu? Mau membenarkan Partai Demokrat atau membantahnya gitu karena dia merasa bahwa Jokowi lebih baik. Bingung pasti Nasdem. Tapi yang lebih bingung tetap aja Andi Arief. Bulan Oktober kok masih bahas PKI. Tapi saya pikir-pikir ini bisa jadi bukan soal lambat datang bulan gitu ya. Bukan telat datang bulan ini. Saya pikir mungkin bisa aja ini telat datang logistik. Logistiknya baru cair Oktober. Jadi baru bahas PKI sekarang. Tapi ya sudahlah, ya kalian nikmatilah koalisi ruwet ini antara Demokrat, Nasdem, PKS gitu ya. Yang tiga-tiganya sangat-sangat layak untuk sama-sama kita tenggelamkan. Semuanya layak untuk ditenggelamkan itu. Dan ya selamat menikmati kebingungan koalisi ini gitu ya. Semoga pada akhirnya kalian sama-sama nggak masuk Senayan. Ya karena kelompok bingung semua ini. Udahlah bicara nggak ada datanya gitu. Mirip seperti si Andi Arief. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman Nasdem, teman-teman saya yang di Nasdem, yang sebelumnya juga mungkin memilih Nasdem gitu ya. Ini soal berbagi peran aja gitu. Kalau kalian tetap memilih Anies Baswedan sebagai capresnya, saya berada di pihak yang berseberangan. Saya akan memilih siapapun lawannya. Ya kita soal bagi peran aja, nggak usah baper gitu ya. Karena kalaupun misalkan pada akhirnya ada orang-orang yang bilang bahwa ini ada partai baru atau ada kelompok baru gitu ya. Saya baca banyak tuh di komentar sebelumnya gitu ya. Wah ini ada kelompok Nasdrun katanya. Nasdrun ini adiknya Kadrun, tapi lahirnya langsung brewokan. Kacau itu ya. Kayak nyindir siapa kok Nasdrun. Ya semoga Nasdrun dan Kadrun atau apapun itu ya nggak eksis lagi di Indonesia, dan semoga Indonesia lebih aman, damai, tanpa keberadaan para kelompok-kelompok Timur Tengah dan gurun pasir. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.